Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Yang pertama akan dibacakan oleh Rifka Jatulvia, yaitu saya sendiri. Pada kegiatan belajar pertama, persiapan pembelajaran mikro. Nah, tentunya kan kalian sudah mempelajari nih di bab 1 dan bab 2 bahwa pembelajaran mikro itu melatih bagian-bagian keterampilan mengajar. Nah, proses pelaksanaannya agar bisa lebih lancar dan baik, maka kita perlu mengikuti langkah-langkah atau prosedur dari hakikat pembelajaran mikro itu sendiri. Hal itu sangat penting agar latihan yang kita lakukan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada tahap-tahapan kegiatan untuk melakukan pembelajaran mikro. Yang pertama itu ada memahami hakikat pembelajaran mikro, dan yang kedua itu mempelajari jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan yang ketiga itu melakukan observasi sekolah, dan yang keempat membuat persiapan tertulis, dan yang kelima itu membentuk kelompok. Hal itu sangat penting ya, karena sebelum kita memulai belajar lebih lanjut kan harus mengetahui dulu nih konsep atau teorinya, sehingga kita bisa belajar ke prakteknya gitu. Menurut Nana Syaudi Sukmadinata menjelaskan teori penting dikuasai karena memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada mendeskripsikan, yaitu untuk mendapat gambaran singkat tentang pembelajaran mikro, dan yang kedua itu menjelaskan, yaitu untuk mendapat informasi dan pengetahuan. Dan yang ketiga itu ada memprediksikan, jadi memperkirakan kelebihan dan kekurangan yang akan muncul pada kegiatan pembelajaran. Nah, nantinya kita bisa tahu nih atau bisa mengantisipasi atau memecahkan masalah tersebut. Yang B yaitu ada apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro. Menurut Theo Hook, hakikat pembelajaran mikro itu kan untuk memupuk dan meningkatkan kecakapan keterampilan mengajar. Nah, menurut Theo Hook, untuk memperoleh tingkat kecakapan yang maksimal, pembelajaran mikro itu dirancang secara sistematis dalam bentuk yang itu ada micro lesson. Nah, di micro lesson ini latihan atau pembelajaran yang hanya memusatkan bagian-bagian dari keseluruhan dan keterampilan pembelajaran. Yang B itu ada micro period, yaitu waktu untuk melatih setiap jenis keterampilan mengajar dipendekkan di waktu pembelajaran biasa. Dan yang C itu cyclical model. Ya, cyclical model yaitu proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai membuahkan hasil yang maksimal gitu. Yang C itu ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Nah, menurut Allen dan Dian ini ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar nih. Yang pertama itu ya adalah membuka. Nah, membuka ini dalam arti bukan hanya membuka dari pembelajaran ya, misalkan kayak menanyakan kabar siswa atau mengabsen, mengucapkan salam gitu, tapi bisa juga dengan pembukaan di kegiatan inti. Dan yang kedua yaitu ada menutup. Nah, menutup ini bisa saja menutup inti pembelajaran untuk memberikan gambaran bahwa kita sudah belajar ini loh gitu. Dan agar kita juga bisa mengetahui gitu tingkat keberhasilan siswa dan tingkat keberhasilan kita dalam mengajar gitu. Nah, terus yang C itu ada menjelaskan, dan yang D itu ada mengadakan variasi stimulus. Jadi si guru ini kayak dalam interaksi pembelajaran itu dia itu harus bisa menguasai agar si anak-anak ini tidak merasa bosan gitu, agar si anak ini bisa mengantisipasi agar si siswa ini bisa
berpartisipasi dalam pembelajaran gitu. Nah, yang E ini ada bertanya dasar, dan F ini ada bertanya lanjut, dan yang G itu balikan dan penguatan, dan yang H itu membimbing diskusi, dan yang E itu mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan yang J itu membuat ilustrasi dan contoh, dan yang K itu keterampilan mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas ini kayak kita tuh bisa nggak sih gitu mengelola kelas gitu agar bisa lebih tenang, terus agar anak-anaknya bisa mengikuti pelajaran kita gitu. Selanjutnya yaitu observasi ke sekolah. Setelah kita memahami hakikat pembelajaran mikro dan jenis-jenis keterampilan mengajar, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Observasi ke sekolah bukan untuk membicarakan rencana pembelajaran mikro, akan tetapi untuk belajar melalui pengalaman secara langsung bagaimana cara guru mengajar. Observasi dalam bahasa Inggris yaitu to observe memiliki banyak makna, yaitu memperhatikan, melihat, dan mengamati. Dengan makna tersebut, observasi adalah kegiatan memperhatikan secara cermat terhadap sesuatu yang dilihat. Nah, dalam pengamatan, kita tidak perlu atau tidak harus ikut campur atau intervensi kepada guru yang sedang mengajar. Kita hanya sebagai pemerhati yang aktif merekam dan mencatat setiap tingkah laku guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Ketika melakukan observasi, sebaiknya kita mencari tempat yang aman, sehingga guru yang kita observasi pun tidak merasa kita perhatikan. Maka kita dapat melihat penampilan guru seperti biasanya. Nah, selesai melakukan observasi, kita dapat kembali ke tempat kita belajar atau ke kampus untuk mengkaji dan membuat refleksi terhadap pengalaman atau temuan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, kemudian menghubungkan antara teori yang telah kita pelajari dengan penampilan guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Nantinya, kita dapat simpulkan di mana kelebihan dan kekurangannya. Lalu kita kaitkan kembali dengan teori yang telah kita baca, serta bagaimana seharusnya jika kita nanti melakukan latihan dalam pembelajaran mikro. Nah, dengan demikian, melalui kegiatan observasi atau pengamatan ini dimaksudkan untuk melengkapi pemahaman kita dengan mengkaitkan antara teori dengan kenyataan. Nah, selanjutnya membuat perencanaan pembelajaran mikro. Untuk perencanaan pembelajaran mikro, prinsipnya sama dengan rencana pembelajaran pada umumnya, yaitu yang berfungsi sebagai pedoman umum bagi setiap yang akan melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran mikro. Nah, sesuai dengan namanya, bentuk atau rencana pembelajaran mikro itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pembelajaran mikro itu sendiri. Maka, model rencana pembelajaran mikro harus mencerminkan dari hakikat pembelajaran mikro itu sendiri. Nah, selanjutnya membuat kelompok pembelajaran mikro. Tahap terakhir dari rangkaian persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran mikro adalah pembagian kelompok. Sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran mikro, setiap peserta yang akan berlatih dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan dipimpin oleh seorang pembimbing atau supervisor. Setiap kelompok kurang lebih terdiri dari 7-8 orang. Nah, secara umum, tugas atau peran setiap anggota kelompok itu yang terdiri dari 8 orang dalam setiap kelompok bisa diatur sebagai berikut. 1 orang berperan sebagai guru, 5 orang berperan sebagai siswa, dan 2 orang berperan sebagai supervisor atau observer. Jika digambarkan, maka posisi setiap anggota atau peserta yang terlibat dalam pembelajaran mikro seperti dalam bagan berikut. Bagan di atas menggambarkan pembagian tugas yang terlibat dalam pembelajaran mikro, yaitu pertama ada guru.
guru, yaitu seseorang yang memerankan sebagai guru yang sedang melakukan latihan mengajar melalui pendekatan mikro. Selanjutnya yang kedua itu ada siswa, yaitu kelompok yang memerankan sebagai siswa yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, observer, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengamati terhadap proses latihan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sedang berlatih. Selanjutnya, ada fungsi dan peran setiap unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, ada fungsi dan peran guru yang berlatih. Calon guru atau peserta yang berlatih dalam pembelajaran mikro pada saat ia tampil harus memposisikan sebagai guru. Tugas guru adalah membelajarkan siswa. Walaupun suasana pembelajarannya dilakukan dalam ruang atau tempat khusus untuk pembelajaran mikro, bukan di kelas yang sesungguhnya, menghadapi teman sendiri atau teman sejawat. Akan tetapi, tugas guru adalah mengajar yang sebenarnya, seperti halnya kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Maka setiap kegiatan itu ada pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran mikro harus ditempuh. Ada kegiatan membuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hanya mengingat waktu pembelajaran mikro itu berkisar antara 10 sampai dengan 15 menit. Maka guru yang berlatih harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Demikian pula untuk materi pembelajaran, interaksi pembelajaran dan harus dilakukan sebagaimana mestinya. Unsur pokok yang membedakan antara kegiatan pembelajaran mikro dengan pembelajaran biasa terletak pada fokus jenis keterampilan yang akan dilatih. Pembelajaran mikro sebagai tempat berlatih atau sebagai tempat berlatih guru memusatkan perhatian dan kemampuannya kepada jenis keterampilan spesifik yang sifatnya yang sedang dilatihkan. Oleh karena itu, unsur pembelajaran lain walaupun dilakukan sifatnya hanya sebagai penunjang agar pembelajaran berlangsung secara wajar. Contoh, jika dalam perencanaan pembelajaran mikro, fokus materi latihannya adalah keterampilan bertanya, maka jenis keterampilan itu yang mendominasi dan harus terus-menerus dilatihkan dalam pembelajarannya. Mulai membuka pembelajaran misalnya dilakukan menerapkan unsur-unsur keterampilan bertanya. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru yang berlatih, apakah sudah dapat mengkondisikan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau belum? Demikian pula pada saat kegiatan inti, saat membimbing interaksi pembelajaran dan kegiatan akhir untuk menutup pembelajaran, keterampilan bertanyalah yang lebih banyak digunakan. Dengan memfokuskan kegiatan pada jenis keterampilan bertanya sebagai keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, maka akan memberikan gambaran dan informasi yang lengkap tingkat kemampuan guru yang sedang berlatih dalam penguasaan dan keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan akan terlihat oleh pembimbing dan pihak yang mengobservasi. Pada tahap latihan pertama, keterampilan bertanya ternyata belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka peserta yang berlatih melakukan persiapan ulang untuk tampil pada sesi latihan yang kedua kalinya. Selanjutnya, poin kedua itu fungsi dan peran siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa diposisikan sebagai objek sekaligus subjek pembelajaran. Siswa harus berperan aktif merespon setiap stimulus pembelajaran agar memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan. Keterlibatan siswa aktif belajar akan menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran mikro, pihak siswa dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai siswa yang sedang mengikuti pembelajaran, seperti dalam kegiatan pembelajaran biasa. Bahkan dalam pembelajaran mikro, fungsi dan peran siswa bisa bertugas ganda.
Yang pertama, berfungsi sebagai siswa yang sedang mengikuti pembelajaran. Yang kedua, sekaligus sebagai observer. Mengingat yang bertindak sebagai siswa dalam pembelajaran mikro melalui peer teaching atau teman sendiri yang tentu saja sudah memiliki wawasan dan pemahaman terkait dengan jenis keterampilan yang dilakukan oleh gurunya atau temannya. Dengan demikian, pada saat berperan sebagai siswa sekaligus, ia juga aktif untuk mencermati gerak-gerik dan perilaku guru, membuat catatan kelebihan dan kekurangannya untuk dijadikan bahan masukan pada saat diskusi. Yang ketiga, itu ada fungsi dan peran observer. Tugas observer sesuai dengan namanya adalah melihat, memperhatikan, mengamati. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa observasi dalam bahasa Inggris itu to observe memiliki banyak makna antara lain yang dikemukakan di atas, yaitu melihat, memperhatikan, mengamati, dan makna sejenis lainnya yang bisa dipakai untuk tugas observer. Bila ada calon guru atau bahkan sudah menjadi guru tampil mengajar di depan kelas, biasanya yang bersangkutan akan sulit untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Saat ia tampil dengan demikian, kita akan mengalami kesulitan untuk mengetahui unsur mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Observer dalam proses pembelajaran mikro memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting karena dari hasil pengamatan observer itulah data dan informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan mengajar setiap yang berlatih akan didapatkan. Nah, untuk menunjang kelancaran tugas pihak observer, perhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada format observasi. Setiap observer harus dilengkapi dengan format observasi. Melalui format observasi, pihak observer dapat mengetahui sejauh mana pihak yang berlatih telah mampu menerapkan jenis keterampilan yang dilatihkannya. Isi formatnya itu tentu saja harus disesuaikan dengan jenis keterampilannya yang dilatihkannya. Yang kedua itu melihat dan mendengarkan. Observer tidak boleh ikut campur atau intervensi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Observer hanya merekam apa yang dilihat dan didengar sesuai dengan format observasi yang dipegangnya. Yang ketiga ada fokus pada penampilan. Observer ketika melakukan tugasnya mengobservasi guru yang sedang berlatih hanya membatasi dan memfokuskan pada penampilan keterampilan yang sedang dilatihkannya. Selanjutnya poin keempat itu fungsi dan peran pembimbing. Dalam pembelajaran mikro yang bertindak sebagai pembimbing ialah dosen mata kuliah pembelajaran mikro atau pihak supervisor sesuai dengan fungsi, tujuan, dan kewenangannya. Pihak pembimbing atau supervisor bertugas mengelola seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro. Apakah pihak yang terlibat dalam pembelajaran mikro seperti guru yang berlatih, pihak yang menjadi siswa, pihak observer sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Yang selanjutnya, yang kelima, ada fungsi dan peran sarana atau fasilitas pendukung. Keberadaan sarana dan fasilitas pendukung untuk menunjang keberhasilan pembelajaran mikro. Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Yang selanjutnya, ada idealnya sarana dan fasilitas pendukung yang harus dimiliki untuk kelancaran pembelajaran mikro. Antara lain yang pertama, ada ruang khusus atau laboratorium pembelajaran mikro yang dengan settingan ruangan dibagi jadi 3. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas untuk pembelajaran lengkap dengan meja, kursi, atau papan tulis. Yang kedua, ruang observasi, yaitu tempat untuk observer melihat langsung penampilan guru. Yang ketiga, ada ruang teknisi yang mengoperasikan peralatan perekam atau audio visual. Yang kedua, kamera perekam, yaitu kamera yang dipasang di dalam ruang kelas
kelas untuk merekam seluruh aktivitas guru selama pembelajaran mikro berlangsung. Yang ketiga, ada ruang proyeksi, yaitu suatu ruangan pembelajaran yang digunakan untuk memutar ulang hasil rekaman pada guru yang mengajar. Ruang proyeksi sekaligus juga digunakan untuk diskusi, umpan balik, dan melakukan pembahasan yang perlu sesuai dengan hasil latihan yang telah dilakukan. Yang keempat, ada ruang lab pembelajaran mikro sebagai tempat melatih keterampilan mengajar bagi calon guru dan para guru dalam waktu yang cepat harus dapat memberikan data dan informasi yang digunakan berkenaan dengan gambaran penampilan peserta yang berlatih. Kelengkapan sarana dan fasilitas yang dapat memberikan data secara cepat dan akurat yang dibutuhkan. Nama saya Nifta Apriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu di sini ada tindak lanjut pembelajaran mikro. Tahap akhir dari rangkaian pembelajaran mikro adalah diskusi, umpan balik, dan program tindak lanjut. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, terdapat suatu jenis keterampilan yang dilatihkan melalui pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro ini tidak bisa dicapai dalam satu kali latihan, akan tetapi perlu waktu berulang-ulang. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu pelatihan penampilan guru. Kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran mikro. Yang pertama itu ada memutar ulang atau playback. Jika lab telah dilengkapi dengan alat perekam seperti kamera video, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan playback. Yang kedua, komentar dan diskusi umpan balik. Semua yang terlibat tentu memperoleh gambaran mengenai penampilan peserta, kelebihan dan kekurangan dicatat kemudian dihubungkan dengan hasil pengamatan di lab. Lalu ada A, spesifikasi dan nyata. Seperti komentar, kritik, dan saran yang dianjurkan pada saat kegiatan diskusi umpan balik harus langsung terfokus pada penampilan terkait dengan jenis keterampilan yang dilatihkan. Misal, yang diajarkan keterampilan bertanya, maka kritik dan saran yang dianjurkan adalah pertanyaan. Yang B, terpusat pada perilaku penampilannya. Masih erat dengan bahasan sebelumnya, kritik, saran, dan komentar tergantung suatu hal yang menyoroti perilaku guru. Lalu ada C, kelebihan dan kekurangan. Kritik dan saran yang diberikan tidak hanya pada sisi kekurangannya saja, akan tetapi melihat sisi kelebihannya pada profesi apapun, pasti kekurangan pasti ada. Oleh karena itu, komentar yang disampaikan harus seimbang. Lalu ada evaluasi diri atau self-evaluation. Mengevaluasi diri dapat dilakukan jika sebelumnya telah menerima masukan atas kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, tindak lanjut berlatih ulang. Dari kegiatan penayangan ulang atau diskusi umpan balik, telah dilakukan tentu saja jika memperoleh pengalaman dan pemahaman mengenai tingkat kualitas penampilan peserta yang telah berlatih. Lalu di sini ada bagan perencanaan. Yang pertama itu perencanaan, lalu mengajar, lalu fokus pada keterampilan dan observasi atau perekaman, lalu melakukan diskusi dan melakukan evaluasi diri, komentar atau observasi, lalu latihan ulang. Terima kasih.